Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sore ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Hikam. Pembahasannya sudah sampai pada kalam hikmah yang ke-13 ya. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ilmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kaifa yashraqu qalbun suwarul akhwani muntabi'atun fi mir'atihi. Kaifa yashraqu, bagaimana akan bercahaya qalbun, hati, suwarul akhwani, bermula warna-warni atau rupa, aneka rupa duniawi ya. Akwan itu maknanya ya terkait dengan alam ya, makna yang lebih pas suarul akwan yaitu warna-warni ya, duniawi, hal-hal yang terkait dengan dunia. Muntabi'atun itu menempel ya. Fi mir'atihi, pada cermin hati. Maksud mu'alif memberikan gambaran, ilustrasi soal kejernihan hati, yaitu pada cermin. Ketika kita bercermin, kemudian cerminnya itu jernih, tak ada satupun kotoran yang menempelnya. Maka ketika kita bercermin pada cermin yang bagus, yang bersih, yang jernih, pasti hasilnya juga akan bersih. Nah, itu kalau cermin. Nah, sekarang di era modern itu bisa dianalogkan dengan kamera HP ya. Kamera HP yang megapikselnya itu bagus, kalau dibuat mengambil gambar pasti akan terlihat objek ya secara detail dan jelas. Berbeda dengan kamera HP yang model zaman dulu jadul, yang penting bisa memotret, hasilnya ya bisa agak gelap ya, nggak jelas. Nah, di sini maksudnya bahwa cermin yang jernih menghasilkan kualitas
gambar yang bagus, ya. Megapiksel yang bagus dalam HP juga menghasilkan rupa gambar yang bagus. Tapi sebaliknya, kalau kotor, cermin yang kotor, ya, kalau bahasa Jawa belereng, itu kotor, nggak kelihatan, ya pasti hasilnya juga nampak tidak jelas gambarnya. Begitu juga ya kamera HP yang model jadul, kalau buat memotret objek juga sama, hasilnya sama. Begitu juga hati seorang anak manusia. Hati anak manusia ya itu memiliki peran yang signifikan. Ya, baik di dalam ibadah maupun berkaitan dengan tauhid. Itu hati itu memegang peranan kunci. Maka di dalam hadis Nabi, kalau hatinya bagus, idza saluhat saluhal jasadu kullu, maka seluruh aktivitas jasmaniah, ya, fisik, tangan, ya, kaki, semua itu kalau hatinya jernih, pasti efeknya perbuatannya juga jernih. Sekecil apapun yang dilakukan, dia akan ikhlas karena hatinya jernih, mampu memandang, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau hati itu fasadat, rusak. Rusak itu ya berarti ya banyak penyakitnya, banyak virusnya. Wa idza fasadat, apabila hati itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh gerak-gerik aktivitas yang dia lakukan juga akan menjadi rusak. Itu. Contoh, orang yang hatinya masih dipenuhi dengan riya, penyakit riya, pamer, pasti dampaknya yaitu aktivitas yang dia lakukan kalau tidak pamer, tidak marem. Gitu. Jadi semua orang harus tahu. Selama di dalam hatinya masih ada virus riya, dia akan sulit ikhlas. Berbuat amal sesuatu harus dilihat makhluk, dilihat manusia. Berbuat sesuatu harus mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia. Kalau itu tidak didapat, maka yang ada ya tidak semangat. Gitu. Ini dampak dari hati yang di dalamnya ada virus riya. Begitu juga virus ujub. Kalau seseorang yang hatinya dipenuhi dengan virus ujub, maka yang muncul dalam gerak-gerik aktivitasnya, yang muncul adalah keakuan dirinya. Ini gara-gara saya. Ini kalau tidak ada saya, ini tidak akan mungkin terjadi. Gitu. Jadi Allahnya hilang, yang ada saya. Terus ketika melihat dirinya itu ya hebat, misalnya ahli ibadah, gitu ya, kemudian pintar, alim, cerdas, lah,
Ini kalau hatinya ada penyakit ujub tadi, ya, yang muncul keakuannya. Ya, nggak ada orang hebat selain saya. Jadi sayanya tinggi. Tidak ada orang yang alim kecuali saya. Tidak ada orang yang paling soleh kecuali saya. Tidak ada orang yang paling hebat kecuali saya. Lah ini ada apa? Kok sayanya selalu muncul dominan? Ya, setelah dicek ternyata ada virus ujub. Ujub itu lupa memandang Allah, kemudian yang dipandang hanya dirinya. Padahal dirinya dapat melakukan ibadah, cerdas dan lain sebagainya, semuanya hakikatnya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang suka memunculkan aku, itu berarti ujubnya telah mendominasi dirinya. Nah, bagi orang yang sudah bisa memanage ya ujubnya, dia akan memiliki kesadaran sehingga bisa memilih kalimat yang bisa menetralkan dirinya, yaitu dengan kata kami. Itu. Maka ketika ini satu kerjaan yang dikerjakan secara kolektif, ini kami itu supaya ada keterlibatan pihak lain atau teman-teman lain. Tapi kalau ujubnya gede, ini aku, ini gara-gara aku, ini kalau nggak ada aku. Nah. Tapi kalau yang sudah bisa menetralisir ujubnya, dia akan bersembunyi di balik kami. Ini semua yang melaksanakan kami, saya dan teman-teman. Jadi sudah bisa mengurangi tensi ujub yang ada pada dirinya. Nah, ketika orang yang sedang terkena penyakit ujub, ya perlu disembuhkan, ya, yaitu dengan ilmu. Bagaimana caranya? Ya memahami tentang hakikat diri kita. Diri kita ini dari tidak ada menjadi ada, semua Allah yang mendesain, Allah yang menciptakan. Diri kita bisa beraktivitas, bisa ngaji, bisa sekolah, akhirnya bisa menjadi orang berilmu, bisa alim, bisa beribadah. Itu semua atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika sadar ini, maka dia akan melandasi semua aktivitasnya dengan la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah. Jadi pondasi tauhid yang jernih ini sangat penting untuk meraih kualitas keikhlasan. Maka penting ya hati ini jangan sampai tadi muntobiatun fi mir'atihi, jadi hatinya itu kayak tempat sampah gitu ya, semua ada. Kalau tempat sampah itu kan ya tempat pembuangan semua kotoran. Nah itu sama, kalau hati diisi dengan warna-warni kehidupan, sampai sampah-sampah kehidupan juga masuk di dalamnya, ya pasti orangnya akan gelap. Ya, gelap itu artinya banyak yang dilakukan itu berdasarkan hawa nafsu dan keakuan. Karena itu ya hati ini perlu dibersihkan, dijernihkan.
Dengan cara apa? Ya kita sudah memahami, ya salah satu caranya adalah dengan zikrullah, yaitu istiqomah mudawamatu dzikri, istiqomah melanggengkan zikir. Supaya apa? Supaya hati tidak dimasuki oleh virus riya, virus ujub, virus takabur, virus hasud, virus hukut dendam, virus namimah, virus gibah. Ini semua virus, ini semua penyakit. Termasuk yang terkait dengan material, ya. Hubbul mal, mencintai dunia yang berlebihan. Hubbul jah, mencintai pangkat yang berlebihan. Ini semua kalau masuk di dalam hati, pasti hatinya kumuh. Ibarat sampah yang masuk ke dalam satu tempat, ya, atau ibarat cermin, di mana cermin itu banyak sekali coret-coretan berbagai macam warna benda, akhirnya dibuat untuk cermin tidak menampakkan kejernihan, yang ada adalah kekotoran sampah-sampah yang ada di dalamnya. Karena itu makalah ini mengingatkan kaifa yasraku qalbun, bagaimana hatimu bisa bercahaya, bisa bersinar, ya, kalau suwarul akwan, warna-warni duniawi, warna-warni nafsu-nafsu duniawi, warna-warni virus-virus hati, muntabi'atun fi mir'atihi, masih mendominasi, ya, mengotori, ya, tertancap dalam mir'ah, yaitu cermin hati seorang hamba. Maka dengan puasa Ramadan, ya, ini juga dalam rangka membersihkan cermin hati. Ya, dengan kita puasa itu kan pasti progres sekian persen itu pasti ada perbaikan, ada kenaikan kualitas. Yang awalnya itu gelap gulita, kemudian berubah menjadi ada sedikit terang. Ini kenapa? Karena unsur-unsur material duniawi sudah mulai kita tinggalkan, mulai kita lepas, mulai kita pinggirkan. Contoh, ya, dengan kegiatan, ya, selama Ramadan, ya, di pesantren ini, ya, kita gunakan buat aktivitas yang berkaitan dengan ibadah, mulai dari puasa, itu sudah pasti efeknya, ya, nafsu yang mendominasi pada diri kita itu mengalami tensi penurunan yang luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, kita isi aktivitas ibadah dengan tadarus. Nah, dengan tadarus ini kita membaca kalam ilahi. Kalam ilahi itu firman Allah. Kalau kita baca dalam keadaan suci, itu setiap huruf diberikan balasan oleh Allah 10 hasanah. Nah, kita waktu tadarus itu berapa huruf yang kita baca. Nah, ini menjadi nilai positif untuk pembersihan cermin yang penuh kotoran tadi. Pasti sedikit berubah, sedikit terang. Gitu. Kemudian kita gunakan untuk ngaji. Ya, ketika hati, ya, dalam kondisi berpuasa, terus kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi, kita isi dengan ilmu. Ini lebih mudah masuk, ya, ke dalam hati, karena pada saat kita puasa
organ tubuh kita itu ya bisa mengalami penurunan aktivitas, ya. Kemudian hati itu bisa semakin hidup karena diberikan energi melalui aktivitas yang dia lakukan. Tadarus Al-Quran pasti memiliki energi positif untuk hati menjadi lebih terang lagi. Ngaji sama juga akan menjadi energi positif ya untuk memberikan cahaya ke dalam hati. Ditambah sholat tasbih, ya, ini adalah amaliyahnya para ulama-ulama solihin, ya. Kita sudah mulai bisa mengamalkan, mulai bisa belajar, ya, belajar untuk mengamalkan. Ini satu langkah yang positif. Kemudian ditambah dengan zikir, istighfar ini juga istimewa. Istighfar ini ibarat penghapus yang mendelet seluruh kesalahan-kesalahan kita, yang mendelet ya, ibarat kaca tadi yang menghapus kotoran-kotoran yang ada di dalam kaca. Ini istighfar. Kemudian ditambah sholawat, ya, dengan membaca sholawat, energi rohani kita itu akan hidup kembali, karena dengan sholawat itu setiap sholawat yang kita baca dibalas oleh Allah 10 kali sholawat. Jadi sholawat yang kita baca tiap malam itu sampai kepada baginda Nabi dan dibalas oleh Allah 10 kali. Nah, ini yang menjadi energi-energi positif, ya, untuk mencerahkan hati kita, untuk mengurangi warna-warni dalam cermin tadi, sehingga lambat laun kalau kita lakukan secara istiqomah selama bulan Ramadan, pasti detik-detik di akhir Ramadan itu ada pencerahan luar biasa yang akan kita rasakan. Jadi suwarul akwan, ya, rupa warna duniawi, ya, dan hawa nafsu, ya, itu secara bertahap kita lakukan, yaitu riyadhah mujahadah, sehingga cahaya-cahaya ilahiyah lebih mendominasi, menerangi hati, akal, dan jiwa kita. Jadi apa yang kita lakukan sebagaimana dikatakan oleh mu'alif ini sangat nyambung, ya, terkoneksi dengan makalah ini. Ya, ini sebagai kritik, ya. Kritik itu begini. Dalam hadis Nabi juga mengkritik seperti orang yang berpuasa. Kam min sho'imin, ya. Ini hadis Nabi. Kam min sho'imin, banyak sekali orang yang berpuasa. Laisa min saumihi, ya. Laisa lahu min saumihi ilal ju' wal atos. Tetapi puasanya tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya ju, lapar, wal atos, dan dahaga. Nah, ini kan kritik oleh Nabi kepada kita. Kira-kira yang dimaksud Nabi apa ini? Kok sudah banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga? Yaitu bagi orang yang berpuasa sebatas puasa jasmani. Artinya ya mulai dari waktu imsak, ya sudah tidak makan sampai waktu iftar. Akan tetapi aktivitas hariannya tidak diisi dengan aktivitas ibadah. Ya, matanya dibiarkan untuk maksiat, tangannya dibiarkan untuk maksiat, kakinya dibiarkan untuk maksiat, telinganya dibiarkan untuk maksiat. Sehingga
puasa yang dia lakukan ini ya hanya menahan lapar dan dahaga. Tidak ada efek ya menundukkan pandangan mata, tidak ada efek menahan telinga dari segala pembicaraan soal orang lain, ya. Kemudian aktivitas tangannya juga tidak ada rasa sungkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Begitu juga kakinya melangkah, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak diridhoi oleh Allah tanpa rasa malu. Nah, puasa yang seperti inilah yang dikritik oleh Nabi, hanya lapar dan dahaga, tidak memperoleh kualitas puasa yang memiliki efek pada perubahan hati, perubahan akhlak pada dirinya. Nah, kemudian selanjutnya soal sholat. Ya. Sholat juga sama. Nah, Al-Quran bahkan yang mengkritik. Ya. Al-Quran mengkritik orang yang sholat dan juga mengapresiasi orang yang sholat. Kita bisa cek ya ayat Al-Quran yang mengkritik orang sholat. Wailul lil musallin. Itu artinya apa? Celaka bagi orang-orang yang sholat. Udah sholat masih celaka. Lah ini sama tadi, udah puasa hanya dapat lapar dan dahaga. Terus dilanjutkan oleh ayat berikutnya. Orang yang sholat yang celaka, ya saya lebih memilih makna tidak sempurna gitu ya, atau kurang sempurna. Orang yang sholat yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholat ya tapi hatinya lalai mengingat Allah. Sholat sih sholat, Allahu Akbar, lesannya, tapi hatinya tidak ingat Allah. Sampai salam pun nggak ingat Allah. Nah, ini ciri-cirinya. Alladzina ang sholatihim alladzina hum yuraun. Orang yang orientasi sholatnya hanya pamer. Ya, nah, misalnya di bulan Ramadan. Masjid musola penuh itu kan hanya di awal Ramadan. Itu. Ketika pertengahan Ramadan sudah mulai berkurang. Ini artinya apa? Ya mereka hanya euforia. Ibadah tidak didasari dengan ikhlas kepada Allah, tapi hanya ngikut alur saja. Oh, waktunya orang terawih ikut terawih. Ketika orang kemudian males-malesan, akhirnya gak ikut traweh. Nah, ini yang dikritik oleh Al-Quran. Jadi orientasi sholatnya belum karena Allah. Kenapa? Karena orientasinya masih sahun, masih melupakan Allah, dan yuraun masih orientasinya riya, pamer, ingin dilihat makhluk. Itulah. Kritik ini ya seharusnya bisa menjadi introspeksi diri kita untuk terus memperbaiki diri. Nah, salah satu cara yaitu dengan tadi mengupdate ya, mengupdate dan mengupgrade ilmu supaya ilmu kita semakin bertambah. Tahu, oh kenapa sih orang puasa kok hanya dahaga dan haus dan dahaga ya. Oh ternyata ini penyebabnya. Itu. Kenapa udah sholat kok masih dianggap celaka atau tidak sempurna? Oh ini penyebabnya. Akhirnya muncul kesadaran untuk memperbaiki diri. Nah disinilah pentingnya ya kita istiqomah untuk mengkaji ilmu supaya ya tadi diri kita itu terus mengupdate ilmu dan mengupgrade diri supaya menjadi pribadi yang berkualitas. Ibadahnya berkualitas, ya, puasanya berkualitas, sholatnya berkualitas, akan muncullah akhlakul karimah yang menjadi buah dari
perbaikan hati dan jiwa ini, ya. Dia berbuat sesuatu selalu ikhlas karena yang dipandang Allah, ya, bukan memandang diri, bukan memandang selain Allah. Nah, jadi jelas bahwa apa yang disampaikan oleh mu'alif ini sangat bermanfaat bagi kita, bagaimana untuk membersihkan hati kita tadi dari segala penyakit-penyakit atau virus-virus yang ada di dalam hati. Maka ketika kita sudah tahu bahwa hati kita ini dipenuhi oleh sampah-sampah duniawi, tugas kita adalah bagaimana membersihkannya. Sebab kalau hati kita sudah bersih dari segala penyakit-penyakit hati, maka maka hati kita akan menjadi bercahaya karena mendapatkan anwarul ilahiyah, yaitu cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menambah kualitas ibadahnya menjadi lebih ikhlas, menambah kemampuan ya dirinya, ya, di dalam beraktivitas di tengah masyarakat, ya, dengan didasari keikhlasan, dan akan semakin menjadi pribadi yang bermanfaat dan berakhlakul karimah. Mudah-mudahan dengan kajian Al-Hikam ini bisa menjadi pelita kita dalam menghadapi kehidupan dunia modern ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.